Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji milik Allah, Tuhan seru sekalian alam, yang selalu mencurahkan cinta dan rahmatnya pada seluruh makhluknya. Salawat dan salam semoga selalu tersanjung keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa meneladani cara beliau memerankan kehidupan di semesta ini, sekaligus meneladani cara beliau pulang dengan sempurna menuju kampung asalnya. Pertanyaan abadi manusia selalu saja, dari mana kita asal, siapa diri kita, dan setelah ini kita mau kemana. Dan pertanyaan abadi ini jarang sekali yang merenungkannya. Bahkan lebih banyak manusia yang menghabiskan seluruh waktunya di kehidupan ini hanya untuk mengumpulkan yang akan ditinggalkan. Barangkali sedikit sekali di antara mereka yang mengumpulkan sesuatu yang akan dia bawa. Alam semesta ini selalu dirusak oleh orang-orang yang pikirannya tertutup sementara mulutnya terbuka. Kedamaian dalam beragama juga demikian, selalu saja dirusak oleh orang-orang yang mata kolbunya tertutup sementara mulutnya selalu terbuka. Orang yang tertutup mata kolbunya, mulutnya terbuka, merusak kedamaian. Orang yang terbuka mata kolbunya, mulutnya tertutup juga tidak berbuat apa-apa. Sebaiknya sebelum kita membuka mulut, sebaiknya kita membuka kolbu kita, supaya apa yang kita bicarakan bukan berdasarkan apa kata orang, tapi yang kita bicarakan berdasarkan pengalaman kita sendiri. Itu sebabnya di alam semesta ini manusia cuma terbagi menjadi dua kelompok saja. Kelompok yang pertama adalah manusia yang tidak tahu. Kelompok yang kedua adalah manusia-manusia yang tahu. Saya tidak membagi manusia berdasarkan ras, warna kulit, dan agama. Tapi saya membagi manusia cuma dua saja. Pertama, manusia-manusia yang tidak tahu. Yang kedua, manusia-manusia yang tahu. Manusia yang tidak tahu juga ada dua. Yang pertama, manusia yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Biasanya sok tahu, diberi tahu tidak mau tahu. Tapi kalau bicara seperti orang yang paling tahu, pada sesungguhnya dia itu tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Kelompok kedua yang tidak tahu adalah orang yang dia itu tidak tahu, tapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Memberitahu orang yang kelompok kedua lebih mudah, karena yang kedua ini sudah sadar kalau dirinya tidak tahu. Berbeda dengan memberitahu kelompok yang pertama. Yang pertama ini belum sadar kalau dirinya tidak tahu.
Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bab pertama, bab ilmu, orang-orang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, bisa jadi kelompok ini bukan orang biasa, orang-orang yang sepertinya orang-orang terhormat di masyarakat, sering berbicara tentang kebenaran seakan-akan, padahal yang dia bicarakan baru tingkat pembenaran. Apa bedanya kebenaran dengan pembenaran? Kebenaran membebaskan perdebatan, sedangkan pembenaran selalu menghadirkan perdebatan. Jadi kalau kita masih sering berdebat dalam kehidupan beragama, itu tanda yang kita agem, bukan kebenaran. Itu baru tingkat pembenaran. Itu persepsi kita sendiri. Karena kebenaran pasti membebaskan. Pembenaran justru kita akan tercebur pada kebiasaan untuk melakukan perdebatan. Akibatnya kita akan terjebak pada menang dan kalah, benar dan salah. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang tahu. Kelompok yang tahu juga ada dua. Yang pertama, dia itu tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tahu. Dan kelompok yang kedua adalah orang yang tahu dan dia tahu bahwa dia tahu. Itu yang disebut dengan ulama. Definisi ulama sudah terstandarisasi oleh Rasulullah. Al ulama warasatul anbiya. Yang bernama ulama adalah mereka yang mewarisi ilmunya Nabi. Agama bukan soal pakaian. Agama bukan soal bahasa. Agama bukan soal bangsa. Tapi Rasulullah memberikan definisi ulama tidak didasarkan atas bangsa. Definisi ulama tidak didasarkan atas ras, tingkatan sosial. Al ulama warasatul anbiya. Yang namanya ulama, siapa saja di antara mereka yang mewarisi ilmunya Nabi. Lalu apa ilmunya Nabi? Kalau kita belajar dari Al-Quran secara jujur, di Quran surat Al-Maidah, sesungguhnya ilmunya Nabi itu cuma satu. Innama a'idukum antakumulillah. Ilmunya Nabi cuma satu. Bagaimana cara kita mencapai Allah? Itulah ilmunya Nabi. Sehingga pertanyaan abadi yang tadi itu bisa kita jawab. Siapa diri kita? Dari mana kita asal? Dan setelah ini kita mau kemana? Itu pertanyaan yang harus dijawab sekarang, bukan pertanyaan yang harus dijawab nanti. Pertanyaan man robuka, siapa Tuhanmu? Bukan pertanyaan yang harus dijawab di alam kubur yang berbentuk tanah. Tapi kuburan yang sebenarnya adalah tubuh kita sendiri. Yang terkubur adalah jiwa kita sendiri. Maka jiwa ditiupkan ke dalam tubuh kita di alam semesta ini. Tujuan cuma satu, untuk mengenali Dia, agar kita bisa pulang kepada Dia. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan manusia, agar manusia mengenali aku dengan diriku. Sayyidina Ali ketika ditanya, Ya Ali, apakah engkau mengenal Tuhanmu? Ya. Dengan cara apa engkau mengenal Tuhan? Lalu Ali berkata, Ru'yatullah bi'ainil qalbi. Aku mengenal Tuhanku, melihat Tuhanku dengan terang mata kalbuku. Bagaimana cara engkau mengenal Tuhan? Arabtu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhan itu sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa merasakan rasa dan sifat dari api kalau kita tidak mendekat pada api? Bagaimana kita bisa merasakan rasa dan sifat air kalau kita tidak mendekat pada air? Kita tidak mungkin bisa merasakan dan mengetahui sifat air dan api kalau kita hanya dari jauh saja mempersepsi tentang air dan api. Kita tidak akan pernah merasakan air dari tulisan air. Kita tidak akan pernah merasakan air dari sebutan air. Kita tidak akan pernah merasakan api dari tulisan api. Kita tidak akan pernah merasakan api dari sebutan api. Begitu juga kita tidak akan pernah merasakan Allah dari sebutan Allah. Kita tidak akan pernah merasakan Allah dari penjelasan tentang Allah. Kita juga tidak akan pernah merasakan Allah dari tulisan Allah. Kita hanya akan merasakan Allah dari Allahnya itu sendiri. Lalu tujuan penciptaan manusia yang pertama
yang Allah isyaratkan dalam hadis qudsi. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan manusia agar manusia dapat mengenali aku dengan diriku. Lalu manusia dikasih 3 sarana. Yang pertama tubuh, yang kedua pikiran, dan yang ketiga adalah jiwa. Tubuh adalah kendaraan bagi kita untuk mengantarkan jiwa kepada Allah. Pikiran adalah sarana untuk menampung pengetahuan, dan jiwa atau kolbu sarana untuk menampung segala pengalaman rasa. Makanya saat kita dilahirkan ke alam dunia ini, kita diberi 2 keranjang yang masih kosong. Yang pertama keranjang pikiran untuk menampung pengetahuan. Yang kedua keranjang kolbu untuk menampung pengalaman rasa. Saat kita pulang nanti, keranjang pikiran harus penuh dengan pengetahuan, dan keranjang kolbu harus penuh dengan pengalaman rasa. Rasa dualitas, itulah rasa dunia. Makanya kita diajarkan untuk mengalami senang dan tidak senang. Kita diajarkan untuk mengalami siang dan malam. Kita diajarkan untuk mengalami ada dan tidak ada. Kita diajarkan untuk merasakan sempit dan senggang. Kita diajarkan untuk merasakan sedih dan bahagia. Rasa-rasa dualitas itu, semakin kaya kita merasakannya, suatu saat kita akan bisa melampaui 2 pengalaman rasa itu. Saat kita melampaui 2 pengalaman rasa, maka Allah mengajarkan kepada kita, saat dimana kamu telah bisa menempatkan jiwamu seperti aku menempatkan diriku di alam semesta ini. Saat dimana kamu telah bisa menempatkan jiwamu dalam tubuhmu yang kecil itu, dalam alam semesta yang kecil itu, seperti aku telah menempatkan diriku di alam semesta ini. Saat itulah jiwamu menjadi sama dengan diriku. Saat dimana kita sudah seperti itu, maka kita akan melihat semesta seperti Allah melihat kehidupan ini. Disitulah keikhlasan akan muncul, disitulah kepasrahan akan muncul, disitulah kesabaran akan muncul. Dan itu adalah kunci untuk kebahagiaan. Makanya masalah besar manusia cuma satu. Manusia itu sering menunda kesempatan untuk melakukan kebaikan. Oleh karena itu, maka seluruh kesempatan yang Allah berikan kepada kita, mari kita gunakan untuk mendidik jiwa kita agar selaras dengan pikiran kita, dengan tubuh kita. Saat tubuh, pikiran dengan jiwa selaras, semuanya akan mengantarkan kepada kebahagiaan yang sejati. Dalam cerita masa lalu, mungkin kita pernah mengingat cerita tentang Bima. Siapa Bima? Cerita tentang Arjuna. Siapa Arjuna? Cerita tentang Yudhistira. Siapa Yudhistira? Bima melambangkan tubuh. Makanya saat Bima ditugaskan oleh guru Drona untuk mencari air suci Kamandalu, tanpa berpikir panjang, Bima kemudian dengan perjuangan yang keras melawan ombak samudra, mencari air suci Kamandalu di tengah samudra. Apa yang terjadi dengan Bima? Di akhir perjalanan Bima mencari air suci Kamandalu, Bima menemukan perwujudan Tuhan sebagai penguasa samudra yang disebut dengan Dewa Ruci. Itu cerita simbolik masa lalu yang mengandung kedalaman bagi yang tahu. Bagaimana dengan Arjuna? Arjuna adalah lambang dari pikiran. Saat Arjuna ragu memasuki perang Kurukshetra, hadirlah seorang guru sejati yang bernama Krishna. Dengan kepandaian Krishna, lalu Krishna menjadi sais bagi Arjuna. Lalu Arjuna punya keyakinan bahwa dia bukan perang saudara, dia bukan perang melawan kakek-kakeknya, tapi dia perang melawan kebatilan. Saat itu timbul keyakinan pada diri Arjuna. Apa yang terjadi? Di akhir perjalanan Arjuna, Arjuna menemukan perwujudan Tuhan sebagai Dewa Wisnu, Sang Maha Pelindung. Itu simbolik, itu cerita simbolik. Pikiran bisa mengantarkan kepada Tuhan, tubuh bisa mengantarkan pada Tuhan. Cerita Yudhistira lebih menarik lagi. Saat Yudhistira harus mendaki
menempuh puncak gunung Himalaya. Apa yang terjadi dengan Yudhistira? Yudhistira di akhir perjalanannya menemukan perwujudan Tuhan sebagai Dewa Dharma, sang cahaya di atas cahaya, sang cahaya sejati. Tubuh mengantarkan pada Tuhan, pikiran mengantarkan pada Tuhan, jiwa mengantarkan pada Tuhan. Dan saat jiwa sampai kepada Tuhan, saat pikiran sampai pada Tuhan, saat tubuh sampai pada Tuhan, yang sampai pada Tuhan bukan tubuh, bukan pikiran, bukan jiwa, tapi yang sampai pada Tuhan adalah kesadaran tubuh, kesadaran pikiran, dan kesadaran jiwa. Itu sebabnya Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj diceritakan di Quran surat An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yagsha sidrati ma yagsha. An-Najm 13, 14, 15, 16. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sesungguhnya ia melihat itu kapan saja. Ini cerita Quran surat An-Najm. Najm itu bintang. Kalau kita melihat Quran secara utuh, nanti kita akan belajar surat Al-An'am. Di Quran surat Al-An'am ayat 74, 75, 76, seterusnya. Itu cerita pengalaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga sama. Pada saat beliau mencari diri sejatinya, yang pertama yang beliau temukan adalah bintang. Setelah itu beliau menemukan bulan. Setelah itu beliau menemukan matahari. Yang luar biasa, sesaat setelah beliau menemukan matahari, apa yang beliau katakan? Inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajah batinku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi, dan aku pasrah pada kehendak Dia dengan kelembutan diriku, dan kini aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik lagi. Itu deklarasi Ibrahim saat beliau mencapai puncak pencariannya, dari bintang menuju bulan, dari bulan menuju matahari. Bagi orang awam, bintang ya bintang, bulan ya bulan, matahari ya matahari. Padahal bintang, bulan, dan matahari yang diceritakan di Quran surat Al-An'am, pengalaman Nabi Ibrahim, bukan bintang yang biasa, bukan bulan yang biasa, bukan matahari yang biasa, tapi itu bintang sejati, itu bulan sejati, itu matahari sejati. Cerita tentang bintang, bulan, dan matahari berulang-ulang dialami oleh seluruh pencari kebenaran. Itu sebabnya yang pertama dilakukan oleh para nabi, para rasul sebelum mereka menyembahkan dirinya kepada Allah adalah pencarian tentang siapa Tuhanku. Nabi Muhammad tidak sholat dulu, tapi Mi'raj dulu. Mungkin kita alergi kalau cerita Mi'raj untuk nabi dan rasul yang lain, karena kita membatasi seakan-akan cerita Mi'raj hanya untuk Nabi Muhammad saja. Padahal cerita tentang Mi'raj, Isra Mi'raj, pencarian dan sampai mencapai puncaknya tujuan, dilakukan oleh semua nabi, semua rasul. Bahkan bisa jadi dilakukan oleh semua orang bijak, semua orang suci di masa lalu yang tidak bisa disebutkan namanya. Karena semua orang bijak, semua orang suci yang sudah mencapai kebenaran pasti tidak akan mau disebut-sebut namanya. Mari kita lihat ayat yang luar biasa ini. Dalam Quran surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat 29, Allah berfirman, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka ketika aku telah menyempurnakan penciptaannya dan aku tiupkan ruhku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Coba kalian lihat konteks ayat ini. Di mana ayat ini terjadi? Ini adalah proses awal penciptaan manusia. Makanya dalam tradisi Sunda, dalam tradisi Jawa, dalam banyak tradisi para leluhur kita, gambaran tentang perjalanan kelahiran kita sampai kita pulang
digambarkan dengan utuh. Kalau dalam tradisi Jawa ada yang namanya tahap Mas Kumambang, setelah itu tahap Mijil, setelah itu tahap Sinom, tahap Kinanti, tahap Asmarandana, tahap Dandanggula, tahap Gambuh, tahap Pangkur, tahap Magatru, dan puncaknya adalah tahap Pucung. Mas Kumambang, masa mengambang. Kapan itu terjadi? Saat kita mengambang dalam air ketuban di rahim seorang ibu. Itulah yang disebut dengan Masjidil Haram secara hakikat. Makanya perjalanan kita menuju Tuhan, mencari Tuhan, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari sejak kita di rahim seorang ibu sampai Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu bahasa Arab, artinya tempat yang jauh. Sejauh kalian mencari, di situ kalian akan menemukan yang kalian cari. Siapa yang mencari pasti akan mendapat. Siapa yang mengetuk pintu, pasti pintu akan terbuka. Siapa yang mengalirkan pertanyaan pada Allah, Allah sang sumber pengetahuan akan mengalirkan jawaban. Barang siapa yang berhenti mengalirkan pertanyaan kepada Allah, maka Allah juga akan menghentikan aliran pengetahuan dan jawaban. Makanya orang yang semacam itu seperti sedang menutup gelas kosong. Ada orang yang menutup gelas kosong. Gelasnya kosong sudah ditutup. Makanya tutup dalam bahasa Inggris itu namanya cover. Dalam bahasa Arab namanya kafir. Jadi kafir bukan istilah untuk menghukumi orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Tapi kafir, cover, keeper, koper itu bahasa yang sederhana, artinya tutup. Kafir itu bahasa kitanya tempurung. Makanya ada peribahasa seperti katak dalam tempurung. Siapa katak itu? Itu cerita simbolik. Katak itu melambangkan diri kita yang membatasi diri kita dengan yang lain, mengkotak-kotakan diri kita dari yang lain. Makanya alangkah indahnya kalau kotak sudah berubah menjadi roda, kalau kotak sudah menjadi bulat, kalau kotak sudah menjadi lingkaran. Lihat, Ka'bah itu kotak. Tapi kita tidak disuruh mengelilingi Ka'bah seperti kotak. Kita disuruh mengelilingi Ka'bah seperti lingkaran. Itu pesan simbolik yang luar biasa. Ubah olehmu kotak jadi lingkaran. Makanya banyak yang tidak sadar saat mengelilingi Ka'bah, kenapa wujudnya lingkaran? Karena lingkaran itu berasal dari satu titik, berakhir di titik yang sama. Itu melambangkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal dari Allah, kembali kepada Allah. Makanya banyak yang lupa di semesta ini, malah pada bikin garis. Kalau garis berawal dari satu titik, berakhir di titik yang lain. Kalau lingkaran berawal dari satu titik, berakhir di titik yang sama. Dengan cara apa? Mempertahankan jari-jari. Jari-jari adalah jarak antara pusat dengan pinggiran lingkaran. Pertahankan jarak kita dengan Allah. Selalu dekat dengan Dia, selalu bertawab kepadanya. Kita akan bisa mengalami innalillahi wa inna ilaihi rajiun dengan sempurna. Kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun bukan untuk yang mati. Kalimat innalillah wa inna ilaihi rajiun untuk kita yang hidup supaya sadar. Innalillah sesungguhnya kita berasal dari Allah, wa inna ilaihi rajiun dan kita akan dikembalikan kepada apa yang kita pertuhankan. Di dunia kita menuhankan Allah, tempat kembali kita adalah Allah. Tapi kalau di dunia kita menuhankan yang selain Allah, tempat kembali kita pasti yang selain Allah. Saat mati tiba tidak bisa pulang, maka mati dalam keadaan tidak bisa pulang, buta mata kolbunya, gentayangan, tidak bisa memenuhi ayat innalillah wa inna ilaihi rajiun. Padahal di Quran surat Al-Waqi'ah
Ayat 83, 84, 85, 86 Allah berfirman, "Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tangdurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun." Ketika nyawamu sampai di kerongkonganmu, pada saat itu kamu harus melihat, aku lebih dekat kepadamu. Tapi kebanyakan manusia tidak melihat. Harusnya ini menggetarkan diri kita, menggetarkan jiwa kita. Lalu timbul pertanyaan kepada diri kita, Tuhan, Allah, terserah menyebutnya apa. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Sabur, Ya Latif, Ya Wasi. Terserah menyebutnya apa. Karena menyebut itu tidak penting. Yang penting tahu yang disebut. Terserah menyebutnya apa. Tuhan, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Terserah. Saat aku mati nanti, apakah aku termasuk yang melihat atau tidak melihat? Jika aku termasuk yang melihat, Tuhan, dengan mata mana aku harus melihat? Dan apa yang harus aku lihat? Kepada siapa aku harus berguru agar aku bisa melihat? Seandainya aku termasuk yang tidak melihat, perbuatan apa yang menyebabkan aku tidak bisa melihat? Mengapa aku tidak bisa melihat? Dan apa akibatnya kalau saat aku mati nyawa di kerongkongan, aku dalam keadaan tidak melihat? Itu pertanyaan yang sederhana yang harus dialirkan ke dalam diri kita. Begitu kita mengalirkan pertanyaan pada semesta, semesta akan mengalirkan jawaban yang indah luar biasa. Jangan berarti bertanya. Pertanyaan itu seperti kail yang dikasih umpan dilemparkan ke samudra. Kalau kita melemparkan kail, ada umpannya ke samudra, ada harapan dapat tangkapan. Makanya jangan berhenti mengalirkan pertanyaan ke dalam diri kita. Karena ketika kita menghentikan pertanyaan pada diri kita, seperti kita menutup gelas yang kosong. Kembali pada ayat ini. Maka ketika aku telah menyempurnakan penciptaannya, itu fase mas kumambang. Saat Allah sudah menyempurnakan diri kita, dari setetes air menjadi setetes darah, segumpal darah menjadi segumpal daging menjadi tulang belulang, dan tulang belulang dibungkus dengan daging. Sempurna ciptaannya menjadi tubuh yang sangat sempurna ini. Inilah kitab suci tertua yang ditulis Tuhan untuk kita baca. Makanya di dalam Quran surat Al-Isra ayat 14, lalu Allah berfirman, Iqra kitabaka, Iqra kitabaka, kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, bacalah kitabmu, bacalah kitabmu. Itulah juru hisab. Begitu kita dengar kata kitab, yang terpikir adalah tulisan. Itu juga kitab secara syariat. Tapi para leluhur kita, para bijak di masa lalu selalu mengatakan kitab suci tertua yang ditulis pertama oleh Allah adalah tubuh manusia. Inilah kitab sejati Allah yang dapat dibaca. Inilah semesta kecil yang ciptakan Tuhan. Tubuh kita terdiri 3 unsur. Unsur materi, percikan dari materi alam semesta. Unsur pikiran, percikan dari kecerdasan alam semesta. Dan jiwa, bagian dari kesemestaan. Kalau kita bisa menjawab, membaca tubuh, pikiran dan jiwa, membaca semesta kecil ini, kita akan bisa membaca rahasia semesta yang besar. Yang kenal dirinya, dia akan kenal pada Tuhan. Tapi jangan puas hanya sekedar pengetahuan. Karena apa? Keranjang pikiran penuh dengan pengetahuan, tapi keranjang kolbu miskin dengan pengalaman rasa. Rasa kebersamaan dengan Dia sang pemilik rasa. Rasa yang tanpa rasa, kita tidak akan pernah merasakan ketentraman dan kebahagiaan. Maka ketika aku telah menyempurnakan penciptaannya, aku tiupkan ruhku ke dalamnya. Sadar.
bahwa sesungguhnya yang disebut dengan jiwa, yang disebut dengan diri sejati, itu ruhku. Ruhku, miruhi, bagian dari dirinya, bagian dari kesemestaannya. Coba kita berpikir sejenak. Kalau saya mengambil satu tetes air dari laut, lalu kita pisahkan, apakah sama sifat satu tetes air dengan sifat air yang satu laut? Bukankah sama, bukan? Jadi kalau jiwa kita ini bagian dari dirinya, harusnya jiwa ini mewakili sifat-sifatnya. Dia Ar-Rahman, harusnya jiwa kita Ar-Rahman. Dia Ar-Rahim, harusnya Ar-Rahim. Dia Al-Qudus, harusnya diri ini Al-Qudus. Dia As-Salam, harusnya kita ini As-Salam. Makanya tugas kita dalam kehidupan ini mengembalikan sifat-sifat Dia yang telah hilang agar menyatu dengan jiwa kita. Saat sebelum kita pulang kepada Dia, semua sifat-sifat itu menyatu kembali dalam diri kita seperti sifat yang ditiupkan oleh Dia yang pertama kali. Itu syarat pulang. Kalau syarat itu sudah dipenuhi, tidak akan sulit untuk pulang. Kata Rasul, jarak antara dunia dan akhirat itu seperti kerdipan mata. Bagi yang tahu, bagi yang tahu, bagi yang tidak tahu, perjalanan yang sangat panjang. Bagi yang tahu, secepat kilat. Makanya digambarkan jalan pulang kepada Allah, kendaraannya juga namanya buraq. Buraq dari kata barkun, barkun artinya cahaya, secepat kilat bagi yang tahu. Bagi yang tidak tahu, ini perjalanan yang sangat panjang, miliaran bahkan triliunan tahun sebelum pulang. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Al-Baqarah ayat 28. Kenapa kamu tertutup kepada Allah Tuhanmu? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, padahal dulu kamu mati. Fa ahyakum, aku hidupkan. Summa yumitukum, aku matikan. Summa yuhyikum, kemudian aku hidupkan. Wa ilaihi turja'un. Sebelum pulang kepada Allah, kamu akan melewati sebuah siklus hidup mati, hidup mati, hidup mati dalam kurun yang sangat panjang. Ini Quran, surat Al-Baqarah, luar biasa. Makanya Al-Baqarah judul kedua setelah Al-Fatihah. Apa artinya Al-Fatihah? Al-Fatihah artinya pembuka. Pembuka apa? Bukan sekedar pembuka surat. Al-Fatihah adalah pembuka segala rahasia. Makanya mereka yang menemukan rahasia Al-Fatihah yang 7 ayat, di balik angka 7 itulah rahasia kunci untuk membuka. Makanya angka 7 diabadikan dalam upacara keagamaan kita. 7 kali tawaf, 7 kali sa'i mondar mandir Safa dan Marwah, 7 batu untuk melempar jumroh. Bahkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat An-Naba, wa banaina fauqakum sab'an sidada. Aku telah menciptakan 7 yang amat kokoh dalam dirimu. Mereka yang menemukan rahasia di balik angka 7 sudah menemukan rahasia Al-Fatihah, baru akan memasuki Al-Baqarah. Al-Baqarah itu adalah sapi betina. Makanya kalau kita sudah bisa membuka rahasia Al-Baqarah, naik ke atas sedikit, kita akan bisa membuka rahasia Ali Imran. Naik ke atas sedikit, kita bisa membuka rahasia An-Nisa. Naik ke atas, membuka rahasia Al-Maidah, mendapatkan hidangan dari langit. Masuk ke atas lagi, dapat rahasia Al-A'raf. Naik ke atas, dapat Al-An'am. Naik ke atas Al-A'raf. Naik ke atas Al-Anfal. Naik ke atas At-Taubah. Naik ke atas Yunus. Terus sampai An-Nas. Kalau kita sudah mendapatkan rahasia 114 surat, baru kita menjadi nas, menjadi manusia.
Sudah sampai mana kita? Al-Fatihah belum mulai. Bismillahirrahmanirrahim aja baru bisa mengucapkan. Ketika ditanya Bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bagaimana mungkin Anda bisa mengatakan atas nama Allah kalau Anda nggak tahu dan kenal kepada yang Anda wakili? Ada seorang datang pada saya, Anda siapa? Saya datang ke sini atas nama Pak Gubernur, Pak. Anda siapanya gubernur? Saya bukan siapa-siapanya gubernur. Sekda? Bukan. Wakil? Bukan. Ajudan kali? Bukan. Kenal Pak Gubernur? Enggak. Tiba-tiba datang pada suatu tempat mengatakan saya datang ke sini atas nama Pak Gubernur. Diterima apa ditolak? Ya pasti ditolak. Dalam hidup begitu serampangan kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sementara kita saat melakukan tindakan jauh dari sifat-sifat Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi berani-beraninya mengatakan atas nama Allah. Kata Allah, kamu ini siapanya aku? Kenal aku sudah tidak, tapi berani-berani mengatasnamakan aku. Bismillahnya sudah lulus belum? Baru bisa mengucapkan. Pada syarat untuk bisa mengatakan Bismillah harus kenal dong sama yang diwakili. Baru mantap mengatakan Alhamdulillah. Segala puji habis untukmu. Karena apa? Kesadaran bahwa saat kita melakukan tindakan atas nama Allah, berarti kita sadar kita sedang mewakili Allah, sedang menjadi kepanjangan tangan Allah. Kalau kita sadar kita sedang mewakili kepanjangan tangan Allah, tidak perlu minta balasan saat kita berbuat baik. Tidak perlu penghormatan dari orang saat kita berjasa. Karena yang berjasa adalah Allah. Habis segala puji untuk Allah. Alhamdulillah. 2 kalimat itu saja kalau kita masuk ke dalam sudah sangat dalam. Kita belum kaji Al-Fatihah nih. Ini baru permukaannya saja, baru judul-judulnya. Al-Fatihah itu pembuka. Makanya temukan rahasia Al-Fatihah di balik 7 ayat. Temukan rahasia di balik angka 7. Banyak Kak yang berputar di Ka'bah 7 putaran gak sadar kenapa 7 putaran. Lari kecil dari Sofa ke Marwah 7 kali gak sadar kenapa 7. Nginap di Musdalifah, di Masy'aril Haram mengumpulkan 7 batu untuk dilempar di Mina. Gak sadar kenapa 7 batu. Untuk apa melempar pakai batu dan apa yang harus dilempar? Begitu kita tidak sadar, segala aktivitas keagamaan tanpa pemahaman itu akan menjerumuskan kita pada taklid buta. Itu sebabnya belajar meyakini itu ada 3 tahap. Yang pertama merasakan dulu, setelah itu baru memahami, baru tingkatan yang ketiga meyakini. Kita kebalik belajarnya, berusaha meyakini tanpa memahami, tanpa merasakan, ya susah. Harusnya dibalik, mulai dari merasakan, baru memahami, baru meyakini. Rendang Padang itu enak. Pernah makan gak kamu? Gak pernah. Paham gak dibuat dari apa? Gak tahu. Tapi kamu yakin kalau rendang itu enak? Yakin. Kenapa kamu yakin? Ya karena kata orang rendang itu enak. Keyakinan yang seperti ini tidak layak dipertahankan. Tapi kalau saya tanya, kamu yakin rendang Padang itu enak? Yakin. Kenapa? Tiap hari makan rendang. Kamu tahu rendang itu dia buat dari apa? Oh tahu. Cara memasaknya seperti ini. Bahkan bisa menjelaskan secara detail. Lalu keyakinan yang dibangun oleh pemahaman dan pengalaman, itulah keyakinan yang sempurna. Itu sebabnya Nabi Muhammad
bersabda, malam yazuk lam ya'rib. Yang tidak mengalami tidak akan pernah bisa memahami. Ada orang yang menjelaskan Tuhan. Kalau Tuhan masih dijelaskan, yang dijelaskan pasti bukan Tuhan. Itu persepsi tentang Tuhan. Ada orang yang menjelaskan air, yang dijelaskan itu bukan air, itu penjelasan tentang air. Ada orang menjelaskan udara, yang dijelaskan bukan udara, itu persepsi dia tentang udara. Itu sebabnya ada batasan. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan apa yang diciptakan Allah, tapi jangan coba-coba memikirkan zat Allah. Karena tidak bisa dipikirkan, tidak bisa diterangkan, berarti zatnya hanya bisa dialami dan dirasakan, bebas dari segala analisis intelektual. Itu yang disebut dengan pengalaman spiritual. Ini yang akan membuka rahasia segala rahasia. Ini akan membuka segala kemandegan pemahaman kita dalam spiritual. Baik, kita lanjutkan. Kembali masih pada ayat ini. Maka ketika aku telah menyempurnakan penciptaannya, aku tiupkan ruhku ke dalamnya. Maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Tugas kita, sujudkan tubuh kita, sujudkan pikiran kita pada ruhku, pada diri sejati kita sendiri, bagian dari diri kesemestaan yang Allah titipkan dalam diri kita. Itu yang sering disebut jiwa, yang disebut dengan ruh, dan itu yang pertama harus kita kenali. Bagaimana caranya? Tentu saja sangat mudah kalau kita bisa berguru kepada yang tahu. Sangat sulit kalau berguru kepada yang tidak tahu. Belajar berenang sama orang yang tidak bisa berenang, kita hanya akan dijelaskan cara berenang di kelas. Tapi belajar berenang sama ahli renang, langsung kita diceburkan ke kolam, dibimbing untuk bisa berenang. Nah, kebanyakan kita puas baca buku renang. Ada banjir repot. Puas baca buku tentang renang, tetapi ada tsunami repot. Karena apa? Tidak punya keterampilan berenang, baru punya informasi cara berenang. Itu sebabnya dalam dimensi belajar ada 4 hal. Yang pertama, learning to know, belajar tahu. Yang kedua, learning to do, belajar untuk melakukan, merasakan. Yang ketiga, learning to be, apa yang kita lakukan, yang kita rasakan jadi pengalaman. Itu yang membentuk diri kita menjadi siapa. Disitulah kesadaran muncul. Dan yang ketiga adalah learning to live together. Puncaknya belajar, kita menjadi orang yang dirasakan ada oleh orang lain. Makanya mengukur kehidupan sangat mudah. Apakah kita berhasil dalam hidup atau tidak? Jangan diukur dengan berapa rakaat salat kita, berapa kali kita umroh dalam setahun, berapa kali sudah haji seumur hidup, berapa rakaat tahajud kita setiap malam, berapa banyak sumbangan kita yang sudah kita keluarkan untuk membantu masjid. Jangan diukur dengan itu keberhasilan hidup. Cara mengukur keberhasilan hidup sederhana. Tanya orang-orang, apakah kedatangan saya disyukuri atau disesali? Apakah kepergian saya disyukuri atau disesali? Kalau kedatangan kita dalam sebuah majelis disyukuri, itu tanda kita bermanfaat di situ. Tapi kalau kedatangan kita disesali banyak orang, sebuah pertanyaan besar. Kalau kepergian kita disyukuri, di situ pertanyaan besar. Tapi kalau kepergian kita disesali banyak orang, itu tanda bahwa kita sudah berhasil. Ibnu Atha dalam kitab Al-Hikam menyatakan, kalau kalian ingin tahu salat kalian diterima atau tidak oleh Allah,
Tidak usah tanya Allah, tanya saja pada dirimu sendiri. Perilaku apa yang sudah berubah setelah sholat? Kesadaran mana yang sudah meningkat ketika sudah sholat? Tanya saudara-saudara kita, nyaman gak bersama kita setelah sholat? Kalau habis sholat malah wajahnya tambah serem, orang lain tambah takut, bahkan menebarkan kebencian dan kekerasan atas nama Tuhan dan agama. Disitulah tanda bahwa sholat kita belum diakhiri dengan salam. Coba habis sholat kita kemudian membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai, rahmat dan berkah untuk kalian semua yang di sebelah kanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai, rahmat dan berkah untuk semua saudaraku yang di sebelah kiri saya. Apakah ucapan itu kemudian mewujud menjadi energi kedamaian, energi keberkahan dan rahmat lil alamin bagi semesta? Kalau belum, berarti ada yang harus kita cari, di mana sebab musababnya, kenapa itu tidak terjadi. Maka tugas kita menurut ayat ini, tundukkan tubuh dan pikiran ini pada ruhku. Ruhku itu selalu berbicara, ucapannya sangat keras mengalir dari dalam diri kita. Tetapi ucapan ruhku sering kita abaikan. Tunduk dan sujud yang dimaksud di ayat ini bukan tunduk dan sujud secara fisik, tetapi apa? Ikhlaskan bahwa sesungguhnya tubuh dan pikiran ini harus mengikuti kehendak sang jiwa yang ada di dalam diri. Makanya tubuh dan pikiran seperti kendaraan dan supir. Siapa penumpangnya? Jiwa. Supir akan mengendalikan kendaraan dengan baik kalau dia mengikuti tujuan awal dia jadi supir. Kan tujuannya mengantarkan sang jiwa untuk sampai di tujuan. Tapi kebanyakan supir malah ngikutin kehendak kondektur, ego, aku, keinginan, hawa nafsu, itu kondektur. Begitu supir mengikuti keinginan kondektur, lupa kalau di dalam mobil ada penumpang. Penumpangnya adalah jiwa yang harus diantarkan untuk pulang. Makanya saat dimana jiwa harus pulang, jiwa tidak siap untuk pulang. Dalam tradisi Jawa tadi ada Mas Kumambang, ada Mijil, ada Sinom, ada Kinanti, Asmarandana, Dandanggula, Gambuh, Dandanggula, terus sampai Pucung. Awalnya Mas Kumambang, akhirnya Pucung. Mas Kumambang masa mengambang di rahim ibu. Itulah hakikatnya Masjidil Haram. Di mana Masjidil Aqsa? Saat kita lahir ke alam dunia, sebelum pucung, pucung itu pocong. Pocong itu tubuh yang tidak bernyawa. Sebelum fase itu kita akhiri, kita harus sampai di Masjidil Aqsa, tempat yang jauh, agar kita bisa mi'raj. Kata mi'raj dijelaskan di Quran surat Al-Ma'arij. Tapi kata mi'raj secara letterlek itu kita bisa ditemukan dalam kesusastraan Arab. Apapun intisarinya, tapi mi'raj adalah proses penemuan dari sebuah pencarian. Dan itulah yang dilakukan oleh para nabi, para rasul, para sunan, para wali, para bijak, para suci di masa lalu untuk menemukan kebenaran sejati. Dan itu yang harus kita tiru, proses yang harus kita tiru. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, lalu di Quran surat yang selanjutnya, yaitu di Quran surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 172. Al-A'raf itu tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi adanya di mana? Ada dalam diri kita. Makanya Al-A'raf itu nomor 7 suratnya. Kenapa?
Cocok dengan Quran surat An-Naba. Wa banaina faqakum sab'an sidada. Aku telah menciptakan di atasmu 7 yang amat kokoh. Makanya bagian yang paling penting dari manusia adalah dari sini ke atas. Karena apa? Dari sini ke atas ada yang 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang 7 ini dikelompokkan menjadi 4. Pendengaran, penglihatan, pernapasan, dan pembicaraan. Makanya Sunan Kalijogo mengubah lagu judulnya Gundul Gundul Pacul. Begitu kita bicara kata gundul, yang terpikir oleh kita apa? Rambut yang pelontos, kepala yang pelontos gak ada rambutnya. Padahal Sunan Kalijogo itu wali, sunan, orang bijak di masa lalu. Gak mungkin cerita yang gak penting. Pesan apa di balik itu? Gundul Pacul. Mana pacul? Pacul itu bahasa Jawa, papat kang ucul. Mana yang papat? Pendengaran, penglihatan, pernapasan, dan pembicaraan. Papat kang ucul. Yang 4 gak usah digunakan lagi. Begitu yang 4 tidak digunakan, itu yang disebut dengan mati sak jroning urip. Ini bukan soal pergi tubuh kita. Ini adalah perjalanan jiwa dari tubuh. Ini namanya perjalanan spiritual. Ini perjalanan haji secara hakikat menuju Baitullah yang sejati. Makanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah sebenar-benarnya rumahku. Lalu beliau berfirman dalam Al-Quran, inna awala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakah. Rumah pertama yang aku bangun untuk manusia adalah Bakkah al-Mubarakah. Secara syariat Bakkah itu adalah Ka'bah, tapi secara hakikat Bakkah bukan Ka'bah. Tempat yang tersembunyi ada di dalam diri, sebuah lokus yang sediakan Tuhan untuk proses pertemuan kita dengan Dia. Disitulah kita perlu guru yang bisa membimbing kita meniti ke dalam diri. Makanya dalam Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-17 Allah berfirman, Mayyahdillahu falamud wa mayyahdillahu fahuwal muhtadi wa mayyudlil falan tajidalahu waliya mursidan. Mayyahdillahu fahuwal muhtadi, barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan petunjuk, pasti akan mendapatkan seorang penunjuk jalan. Tapi barang siapa yang tidak dikehendaki Allah untuk mendapatkan petunjuk, sampai mati tidak akan bertemu dengan seorang waliyan mursidan. Wali itu teman, mursid itu guru. Teman yang bisa dijadikan guru, yang bisa membimbing kita meniti ke dalam diri, menemukan jawaban atas pertanyaan, siapa diri saya, dari mana saya asal, dan kemana saya akan pulang. Dan pertanyaan itu pertanyaan abadi yang harus kita cari jawabannya sekarang. Sekarang, bukan nanti. Salat itu di dunia, salat itu mengingat Allah. Bagaimana kita bisa mengingat Dia kalau kita belum tahu dan kenal kepada Dia? Itu sebabnya kata liko dalam Quran, liko. Susah cari terjemahnya dalam bahasa Indonesia, kecuali satu dalam bahasa Arab. Liko artinya jumpa. Suka atau tidak suka, kata liko harus diterjemahkan jumpa. Proses perjumpaan dimensinya seperti apa? Saya tidak bisa menjelaskan, karena itu harus dialami langsung oleh yang bersangkutan. Karena spiritualitas tidak bisa diwakilkan. Ada seorang murid bertanya pada guru, "Guru, tolong jelaskan padaku bagaimana engkau berjumpa dengan Tuhan." Apa kata guru yang bijaksana? Silakan berdiri, nak. Kamu pergi ke toilet. Tolong wakili, saya mau kencing.
Apa jawaban murid itu? Guru, bagaimana mungkin saya bisa mewakili guru kencing? Karena kencing itu urusan sendiri-sendiri. Kencing saja urusan sendiri-sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Hal yang sangat sepele. Bagaimana mungkin pertemuan dengan Tuhan bisa diwakilkan dan dijelaskan? Kamu hanya akan bisa merasakan sendiri saat kamu punya keinginan untuk menjumpainya. Makanya di Quran surat Al-Ankabut, surat Al-Ankabut ayat yang kelima, Allah berfirman, "Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'at." Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, pasti saatnya akan tiba. Al-Ankabut ayat 5. Boleh nanti dibuka. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'at. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, pasti saatnya akan tiba. Syaratnya cuma satu, berharap. Berharap. Tetapi di Quran surat Yunus ayat 7 dan 8 ada ayat yang cerita kebalikannya. Innal ladzina la yarju liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Innal ladzina la yarju liqa'ana, dan orang-orang yang tidak berharap jumpa denganku, kata Allah. Waradu bil hayati dunya, terlalu sibuk ngurusi dunia. Watsma'annu biha, bahkan dunia sudah menenteramkan dia, sudah sampai di zona nyaman dengan dunianya. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang itu cenderung melalaikan tanda-tandaku. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun, pasti sengsara disebabkan apa yang dia perbuat. Jadi Quran cuma cerita dua, yang berharap pasti, yang tidak berharap juga tidak akan dihukum. Silakan mengambil risiko dari pilihannya. Makanya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45, 46 dan seterusnya, Allah berfirman, wasta'inu bisabri wassholah wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat, dan itu amat sulit kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Penjelasan ayat berikutnya, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang yang khusyuk adalah orang yang yakin bahwa dia akan jumpa dengan Tuhannya. Jadi khusyuk itu harus diawali dengan proses perjumpaan. Perjumpaan mengantarkan pada proses pengenalan. Bagaimana mungkin kita bisa mengingat sesuatu yang kita tidak tahu? Kita hanya bisa mengingat sesuatu yang kita tahu. Makanya kita lihat cerita Nabi Musa mencari Tuhan. Itu diceritakan di banyak surat. Dan yang paling dominan itu di Quran surat Toha. Jadi kalau kita cerita dari surat Toha dari ayat 1, 2, 3 terus sampai pada puncaknya surat Toha ayat yang ke-14. Di situ Allah berfirman, innani anallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Sembahlah aku, dirikanlah solat untuk mengingatku. Jadi kita baru dikatakan telah menyembah aku kalau selama solat yang kita ingat adalah Dia. Apa yang kita ingat ketika solat? Apa yang kita ingat ketika solat? Apa yang kita ingat ketika solat? Bahkan yang tidak ingat ketika tidak sedang sholat, mendadak ingat ketika sholat. Nyari penitik ketika enggak sholat sulit. Tapi begitu Allahu Akbar,
pikiran mulai jalan. Oh, penitik tadi dipinjam tetangga, sudah dikembalikan sama anak yang paling besar, dipinjam sama anak yang paling kecil, sudah disampaikan pada ibu, ibu kemudian taruh di leher mukena. Begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, penitik ketemu. Perjalanan pikiran mencari penitik ketika sholat luar biasa. Padahal ketika tidak sholat luar biasa susahnya. Yang tidak kita ingat ketika tidak sedang sholat, mendadak ingat ketika sholat. Siapa yang disembah? Bukankah kita sedang menyembah penitik? Fa'budni wa aqimis sholata li zikri, sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Makanya coba lihat, itu surat Toha ayat 14. Itu surat Toha ayat 14 itu cerita siapa? Jujur. Menyampaikan kejujuran membuat orang menangis lebih baik daripada menyampaikan dusta membuat orang lain tersenyum. Huriyatul fikri wa huriyatul iradah, kata Nabi. Bebaskan pikiranmu, bebaskan kehendakmu, baru kau bisa jujur. Pikiran yang sudah banyak kepentingan, kehendak yang sudah ditumpangi oleh banyak keinginan, pasti tidak jujur. Menyampaikan kejujuran terkadang membuat orang lain menangis, tapi itu lebih baik daripada menyampaikan dusta membuat orang lain tersenyum. Berat memang bicara jujur itu. Pasti akan dihantam oleh orang-orang yang tidak jujur. Jadi kata Allah di dalam Quran surat Toha, kalau kita baca dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 terus sampai ayat 14. Di situ cerita siapa? Itu cerita perjalanan Nabi Musa. Nabi Musa mencari Tuhan. Maka di situ ada kata-kata, sudah sampaikah cerita Musa padamu? Cerita yang mana? Ketika Musa melihat api di lereng gunung. Lalu Musa berkata, tunggulah kalian di sini. Aku melihat api. Aku akan menghampiri api itu. Semoga aku dapat petunjuk dari api itu. Saat Musa mendekati api, kemudian api itu berkata, hai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhan. Jangan takut Musa, masuklah kamu ke Al-Muqaddas itu, lepas kedua terompahmu. Itu Quran. Ketika Musa melepaskan kedua terompahnya, melampaui segala dualitas dunia ini, masuk di Al-Muqaddas itu, masuk di Sidrah Al-Muntaha, di puncak kesadaran yang tertinggi. Makanya saya bilang, yang sampai kepada Tuhan bukan tubuh, bukan pikiran, bukan jiwa, tapi kesadaran tubuh, kesadaran pikiran, kesadaran jiwa. Bagaimana mungkin jiwa diantarkan pada Tuhan? Oh, jiwa sudah bersama dengan Tuhan? Bagaimana mungkin pikiran diantarkan pada Tuhan? Pikiran sendiri percikan dari kecerdasan Tuhan. Bagaimana mungkin tubuh diantarkan pada Tuhan? Tubuh sendiri bagian dari semesta, bagian dari dirinya Tuhan. Yang akan sampai pada Tuhan adalah kesadaran tubuh, kesadaran pikiran, kesadaran jiwa. Makanya belajar agama itu belajar sadar. Banyak yang tidak sadar ketika sedang sholat, tidak sadar ketika sedang ngaji. Banyak juga yang tidak sadar ketika sedang makan. Makanya banyak orang-orang bijak hanya mengajarkan kesadaran dalam hidup ini. Subhanallah.
Makanya Nabi Muhammad bertemu dengan Tuhan bukan di sebuah tempat. Karena Tuhan tidak terkungkung oleh konsep ruang dan waktu. Indah sidratil muntaha, di puncak kesadaran yang tertinggi. Makanya tugas kita apa? Meningkatkan kesadaran demi kesadaran. Makanya cerita Mi'raj itu secara simbolik. Nabi Muhammad di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Yahya. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Idris, Nabi Yusuf. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Di langit yang ketujuh bertemu Nabi Ibrahim. Masuk Sidrah Al-Muntaha. Begitu kita cerita langit, yang terpikir oleh kita apa? Langit itu ruang kosong yang di sana. No. Langit dalam bahasa spiritual menceritakan lapisan-lapisan kesadaran. Di langit pertama, di kesadaran pertama maksudnya bertemu Adam. Adam itu apa? Adam itu materi. Makanya manusia belajar semua dari materi. Materi masuk energi, Yahya energi. Masuk energi ketiga, Yusuf. Yusuf itu indah. Masuk langit yang keempat, Idris cerdas. Masuk langit kelima, Harun cinta. Masuk langit keenam, Musa mutakalliman, berdialog dengan Tuhan. Masuk langit ketujuh, kesadaran Ibrahim, baru Sidrah Al-Muntaha. Makanya di Quran dikatakan, salatlah di makom Ibrahim. Salatlah di makom Ibrahim. Turun lagi pengetahuan kita. Begitu ada kata salatlah di makom Ibrahim, malah salat di pelataran Ka'bah. Ya, diinjak-injak orang. Salah pembimbing itu. Maqamu Ibrahim musalla dalam Quran. Maqamu Ibrahim musalla. Jadikan makom Ibrahim tempat salat. Artinya apa? Salatlah di level Ibrahim. Salatlah di tingkatan Ibrahim. Di tingkatan kesadaran Ibrahim. Di tingkatan spiritual Ibrahim. Di situ salat khusyuk adanya. Makanya kalau kita baca surat Al-An'am dari 74, 75 terus. Kapan Nabi Ibrahim mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Kapan Nabi Ibrahim mengatakan kalimat itu? Tepat setelah beliau melakukan sebuah proses perjalanan ke dalam, bertemu bintang, bertemu bulan, bertemu matahari. Begitu melihat matahari, itu yang terucap, inni wajjahtu. Kalian pada sholat suka baca kalimat itu? Enak aja. Baru boleh baca kalimat itu kalau sudah mengalami pengalaman Ibrahim. Baru maqamu Ibrahim musalla. Makanya kita itu latah, gak ngalamin tapi ngomong. Gak pernah ke Singapura, cerita Singapura, luar biasa. Padahal baru baca buku tentang Singapura. Baru baca kitab sedikit, besok sudah ceramah. Baru baca satu ayat, besok sudah jadi kiai. Makanya agama menjadi rusak oleh siapa? Oleh orang-orang yang mulutnya terbuka, tapi mata kalbunya masih tertutup. Lalu yang diceritakan apa? Yang diceritakan itu adalah zon, persepsi, persangkaan. Kita lihat di dalam Quran begitu jelas Allah berfirman seperti ini. Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 116. Wa in tuti' aksaro man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Saya terjemahkan pelan-pelan. Wa in tuti', dan jika kamu mengikuti
menuruti, tuti, sanes tuti, tuti itu bahasa Arab. Makanya bahasa Arab itu harus benar mengucapkannya. Kalau tuti nama orang. Tapi ini dibacanya wa in tuti, dan jika kamu menuruti aksaro, kebanyakan man fil ardi, kebanyakan orang di alam semesta ini. Apa katanya? Yudillu ka an sabilillah. Niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kalau kalian mengikuti kebanyakan orang di alam semesta ini, mereka itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kalau gitu ngikutin yang banyak atau yang sedikit? Yang banyak aja menyesatkan, apalagi yang sedikit. Ini Quran, bahasa Quran. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang di alam semesta ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Lalu ayat berikutnya, iyattabi'una illa dzan, karena mereka tiada lain hanya mengikuti dzon, persangkaan. Wa inhum illa yakhrusun, dan mereka tidak lain hanya berdusta. Ngomong Allah nggak tahu Allah, ngomong surga nggak tahu surga, ngomong neraka nggak tahu neraka, ngomong akhirat nggak tahu akhirat, semua dikira-kira. Itu namanya ilmu kirata, dikira-kira yang tidak nyata. Itu bahasa Qur'annya dzon. Mohon maaf ya, kan dari dulu kita belajar sesuatu gimana kata kebanyakan orang, betul nggak? Kalau ditanya apa sih iman itu, jawabannya iman kan percaya. Coba kumpulkan 100 orang di riset, ditanya iman itu apa, pasti jawabnya sama, iman itu percaya. Padahal kata Nabi, al iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Iman itu pembenaran oleh kalbu, baru diikrarkan dengan lisan, baru nyata menjadi tindakan. Iman dimulai dengan kalbu. Sekarang tanya lagi, apa itu kalbu? Kata Allah dalam hadis qudsi, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman, itulah sebenar-benarnya rumahku. Jadi kalau iman yang sebenarnya mulai dari kalbu. Makanya karena kalbu itu baitullah, berarti kita tugas pertama ingin jadi orang yang beriman, meniti ke dalam kalbu. Baitullah itu bahasa Arab, artinya rumah Allah. Setiap rumah ada pintunya, setiap pintu ada kuncinya. Makanya ditugaskan para rasul, ditugaskan para nabi untuk menebarkan kunci, untuk membuka pintu kalbu. Kalbunya ada pada diri setiap orang. Kalau kita sudah tahu kuncinya, maka kita bisa membuka segala loker yang di dalamnya berisi rahasia tentang hidup kita. Dan ketika kita menemukan jawaban atas semua rahasia tentang hidup, tidak ada lagi musibah dalam hidup. Hidup menjadi serangkaian berkah yang luar biasa. Makanya yang datang dalam hidup selalu dua, yang satu berkah, yang satu musibah. Ada orang dapat berkah bahagia biasa, ada orang dapat musibah sedih, itu juga biasa. Tapi ada orang yang dapat musibah, dia ubah menjadi berkah, itu yang luar biasa. Pilih mana? Pilih berkah, pilih musibah? Kan yang luar biasa tadi, yang dapat berkah bahagia itu biasa, yang dapat musibah sedih itu biasa, sama biasanya. Yang luar biasa siapa? Yang luar biasa tuh yang dapat musibah diubah menjadi berkah. Pilih mana? Mau jadi orang biasa atau luar biasa? Bingung ya? Bingung nggak? Supaya nggak bingung, jawabannya gini. Yang berkah tingkatkan dengan pemahaman menjadi tambah berkah. Yang musibah ubah menjadi berkah dengan kecerdasan dan pengetahuan.
Disitulah perlunya ngaji diri. Ngaji diri itu mahal. Kalau ngaji Quran, ngaji biasa gampang. Tapi ngaji diri ke dalam diri, menemukan hakikat kehidupan itu yang mahal. Karena pelakunya kita sendiri. Mau jadi orang luar biasa? Yang berkah ubah menjadi tambah berkah. Yang musibah ubah menjadi berkah. Kapan itu terjadi? Seandainya kita sudah bisa menempatkan jiwa dalam diri kita seperti Tuhan menempatkan dirinya di semesta. Kenapa? Tuhan menempatkan dirinya di semesta, melihat setiap peristiwa dengan segala sudut pandang, karena Dia Maha Tahu. Karena Dia Maha Tahu, melihat segala sesuatu dari segala sudut pandang. Apa yang terjadi? Begitu segala sesuatu dilihat dari segala sisi, maka Tuhan yang Maha berbicara mengubah diri menjadi Tuhan yang Maha diam. Tuhan yang Maha berbicara dengan pengetahuannya yang luar biasa mengubah diri menjadi Tuhan yang Maha diam. Dalam diam Beliau memahami semuanya. Biarkan semua hamba-hambaku berproses dalam ruang dan waktunya masing-masing. Tidak ada hambaku yang salah, tidak ada hambaku yang benar. Semua sedang berproses dalam ruang dan waktunya. Dan pada saatnya hamba-hambaku pasti pulang kepadaku. Tanpa justifikasi, tanpa penilaian. Tuhan menerima semua dengan penuh cinta dan kasih. Sudah begitu kita. Orang lain ngomong salah, langsung reaktif. Orang lain benar pun langsung reaktif disalahkan. Kerja kita cuma menilai benar salah, benar salah. Padahal lagi sholat yang dibaca Maliki Yaumiddin. Hanya Engkau yang berhak menghukum, hanya Engkau yang berhak menilai, hanya Engkau yang berhak menghakimi. Tapi kita sering mencuri haknya Tuhan. Merasa yang paling benar, merasa yang paling hebat, lalu menyatakan orang lain salah. Itulah kebiasaan buruk kita. Belum lembut, belum lembut. Baik, lihat lagi ayat ini. Menurut ayat ini apa pesannya? Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan mereka. Mereka tidak lain hanya berdusta. Banyakkah yang berdusta? Banyakkah yang meyakini sesuatu hanya dengan persepsi dan persangkaan? Tidak mengalami tapi cerita. Tidak mengalami Allah tapi cerita Allah. Banyak? Yang menceritakan Allah banyak, tapi yang berjumpa dan merasakannya sangat sedikit. Saya tunjukkan satu ayat lagi. Itu baru Quran surat Al-An'am. Ya. Di ayat yang lain Allah berfirman. Di Quran surat Yunus, ya. Ayat yang ke-36. Ada firman Allah yang persis sama seperti itu. Lihat ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattabi'u aktsarahum illa dzanna. Dan kebanyakan mereka mengikuti sesuatu kecuali dengan persangkaan saja. Inna dzan, sesungguhnya persangkaan, la yugni minal haqqi syai'a, tidak bisa dijadikan ukuran kebenaran. Persangkaan itu adalah pembenaran. Pembenaran cirinya apa? Pembenaran biasanya menimbulkan perdebatan. Sesuatu yang dialami sendiri itu adalah kebenaran. Makanya gunakan pacul supaya kita tidak gundul. Makanya gundul, pacul. Yang gundul, kolbunya nggak ada rasa, kepalanya, pikirannya nggak ada pengetahuan. Gundul, ujungnya apa? Pasti hidupnya gembelengan.
Gembelengan tuh nggak karu-karuan. Makanya gundul, gundul, pacul, gembelengan. Nyunggi, nyunggi, wakul, gembelengan. Wakul tuh bakul, tempat menyimpan makanan. Makanan tuh apa? Lambang dari amanah. Orang yang seperti itu, yang gundul, iman gak ada, ilmu gak ada, pikiran kosong dengan pengetahuan, kolbu kosong dengan pengalaman rasa, saat dititipi amanah pasti gembelengan. Wakul ngelimpang, bakulnya pasti akan terbalik. Akibatnya jadi berantakan. Dunianya berantakan, akhiratnya berantakan. Hidupnya berantakan. Berasal dari mana hidup yang berantakan? Pikiran yang berantakan. Kenapa? Pikiran menampung pengetahuan. Pengetahuan yang baik akan menghasilkan persepsi yang baik. Persepsi yang baik akan menimbulkan sikap yang baik. Sikap yang baik akan menghasilkan tindakan yang baik. Tindakan yang baik pasti akan menimbulkan kebaikan. Itu sebabnya para bijak di masa lalu menyatakan, perenungan harus menghasilkan doa. Doa harus menghasilkan iman. Iman harus menghasilkan cinta. Cinta harus menghasilkan pelayanan. Pelayanan akan berujung kedamaian. Jadi kalau kita menyatakan diri sebagai orang yang beriman, tetapi tidak membuat diri kita damai, tanda belum iman. Kalau diri kita menyatakan orang beriman, tetapi orang di sekitar kita tidak merasa damai, itu tanda kita belum iman. Itu sebabnya tanda orang yang beriman yang diceritakan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW, hampir tidak ada cerita iman yang diindikatori dengan ritual ibadah. Tidaklah termasuk orang yang beriman jika dia tidur nyenyak sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Iman dicirikan oleh Rasulullah dalam bahasa kepedulian, dalam bahasa pelayanan, dalam bahasa cinta kasih dan perhatian. Tidaklah termasuk orang yang beriman jika dia tidur nyenyak, tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Diekstrapolasi lebih jauh, tidaklah termasuk orang yang beriman jika anaknya jajan berlebihan, anak tetangganya diam tidak jajan, tidak pernah ada rasa simpati pada orang lain. Tidak disebut orang yang beriman jika dia parkir di mobil, parkir di jalan, parkirin mobil di jalan, sempit jalannya, dia tidur nyenyak saja, padahal mobilnya menghalangi banyak orang. Dadit aja, klakson bunyi, tidur nyenyak, padahal itu orang terhalang perjalanannya karena apa? Dia parkir mobil di pinggir jalan. Jadi saya setuju kalau ada Pemda yang menyerukan setiap orang beli mobil syaratnya harus punya garasi. Ini menuju iman ini. Karena banyak sekali yang parkir mobil di jalan tidur nyenyak padahal menghalangi orang. Itu ekstrapolasi dari hadis tadi, tidak termasuk orang beriman. Tidak termasuk orang yang beriman jika dia lewat ada ranting tidak dia singkirkan. Kita malah bikin polisi tidur. Ini polisi tidur ini tanda keraguan-raguan iman sebetulnya. Ranting saja menghalangi tidak boleh dibiarkan. Polisi tidur, berapa kali ranting, semen tinggi lagi. Tertawa kalau lihat orang lain terjatuh karena polisi tidur. Merasa puas ketika orang lain terjatuh karena itu. Subhanallah. Ini soal peradaban. Makanya iman diwujudkan dalam bahasa peradaban. Peradaban diwujudkan dalam bahasa akhlak. Makanya puncaknya agama adalah akhlak. Tahaluk bi akhlakillah. Makanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW diutus ke semesta ini. Awalnya bukan mau mengajarkan sholat, bukan mau mengajarkan haji, bukan mengajarkan saum. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke semesta ini satu tujuan, untuk menyempurnakan akhlak. Lalu ada sholat, itu sarana untuk membangun akhlak.
kalau bagus sholatnya. Ada umroh, ada haji, ada zakat, ada saum, ada berbagai macam ritual ibadah yang diajarkan. Itu bukan tujuan, itu sarana untuk mencapai tujuan. Jadi tujuannya adalah peradaban, tujuannya adalah akhlak. Jadi jangan ngitung rakaat sholat, karena kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu seperti Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi sebuah mekanisme dikatakan berbuat baik kalau cara kita melakukannya seperti Allah melakukannya kepada kita. Allah melakukan tindakan cinta dan kasihnya kepada kita tanpa keinginan, tanpa muatan. Beda dengan kita. Melakukan ibadah saja kepada Allah, baru tahajud 2-3 rakaat saja sudah banyak permintaannya kepada Allah. Pada kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Itu sebabnya ada 4 jenis motivasi. Yang pertama motivasi reward. Yang kedua motivasi punishment. Yang ketiga motivasi kebutuhan. Yang keempat motivasi cinta. Reward apa artinya? Melakukan sesuatu karena ingin dapat hadiah. Itu pernah dilakukan oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Ya Allah Tuhanku, kalau aku ibadah kepadamu karena mengharapkan surgamu, berikan surga itu kepada yang lain. Bebas dari motivasi hadiah. Yang kedua motivasi ancaman, punishment. Ini motivasi yang paling rendah. Melakukan sesuatu, mau melakukan sesuatu karena ada ancaman, takut neraka. Ini dilakukan oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Tuhan, Allah, seandainya aku ibadah kepadamu karena takut nerakamu, masukkan aku ke dalam nerakamu, bengkakkan tubuhku, biar yang lain tidak usah masuk di nerakamu, cukup aku saja. Karena beliau sudah bebas dari motivasi ancaman. Motivasi hadiah, motivasi ancaman, ini jenis motivasi yang paling rendah, yang kemudian dalam bahasa agama dibungkus dengan kata wajib. Dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Itu wajib. Jadi kalau kalian ibadah karena kewajiban, itu masih motivasi yang paling rendah itu. Kenapa sholat? Sholat kan kewajiban. Kalau jawaban itu masih dilakukan, itu motivasi yang paling rendah. Benar, benar, tetapi masih rendah. Itu kesadaran yang paling rendah. Naik sedikit dong. Kenapa Anda sholat? Karena saya butuh dengan sholat. Kenapa Anda butuh dengan sholat? Karena saya merasakan sebuah penyatuan yang luar biasa ketika sholat. Merasakan rasa yang tidak bisa terjelaskan ketika sholat. Sudah ada need di situ. Sudah ada kebutuhan. Puncaknya motivasi adalah motivasi cinta. Kenapa Anda sholat? Karena saya mencintai diri sejati saya. Saya mencintai Tuhan saya Allah. Kalau sudah cinta, di situ baru ada pengorbanan untuk yang dicintainya. Makanya iman menghasilkan cinta, cinta menghasilkan pelayanan, pelayanan menghasilkan kedamaian. Kalau kita iman sudah didasari atas cinta, yang keluar adalah kedamaian. Makanya kalau semua orang menyatakan diri beriman, tetapi orang tidak merasa nyaman dengan kehadirannya, hati-hati dengan pengakuan itu. Nanti di episode yang berikutnya kita akan kaji ciri-ciri orang yang beriman. Semoga Allah ridho, memberikan kekuatan dan kesabaran kepada kita untuk memberikan energi agar kita sanggup meniti ke dalam diri, menemukan diri sejati kita. Man aropan nafsahu faqad aropa rabbahu. Yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Proses pengenalan itu
harus dibimbing oleh seorang guru. Makanya posisi agama adalah jalan. Kitab suci yang ada di setiap agama itu adalah petunjuk jalan. Guru-guru suci adalah para penuntun jalan. Semoga di semesta yang penuh dengan kegelapan ini, Allah utus para guru-guru suci, para bijak, orang-orang yang bisa mencerahkan semesta menjadi penuntun jalan kita, sehingga kita tidak sesat untuk pulang. Jalan sudah ada, petunjuk jalan sudah ada, penuntun jalan sudah ada, maka kita akan pulang dengan selamat. Jangan remehkan para pewaris ilmunya Nabi. Shadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.